Iya, sebenarnya kan kita semua sama-sama tahu, semua partai politik juga memahami bahwa tahun 2024 ini adalah tahun yang sama sekali baru ya, Mhm. format pemilunya dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena kita punya 3 jenis pemilu di Indonesia ini, pileg, pilpres, dan pilkada itu Mhm. dilaksanakan secara sekaligus dan bersamaan. Jadi pileg dan pilpresnya dalam hari yang sama, tapi beberapa bulan kemudian kita juga sudah menghadapi kontestasi pilkada. Jadi sebetulnya saya kira sama dengan partai yang lain, Partai Golkar itu juga sudah jauh-jauh mempersiapkan. Jadi kami melihat bahwa 3 jenis pemilu itu nggak bisa dipisahkan ya. Makanya kami dalam 1,5 tahun ini juga sudah mempersiapkan diri termasuk misalnya terhadap nama-nama yang kita sudah inventarisir, kemudian kita kasih surat tugas. Mhm. Nah, namanya surat tugas. Surat tugas itu adalah bagaimana nama-nama yang berkeinginan untuk atau bersedia menjadi bakal calon kepala daerah di seluruh Indonesia, mereka kita kasih surat tugas untuk kemudian membantu Golkar. Jadi kalau misalnya mau jadi calon kepala daerah ya bantu dulu dong partainya, bantu menangkan pilpres, bantu menangkan pileg, kira-kira begitu. Nah, untuk saudara Ridwan Kamil itu dari awal ketika saudara Ridwan Kamil bergabung dengan Golkar itu kita sudah ada pembicaraan. Memang saudara Ridwan Kamil mengatakan ada keinginan maju menjadi calon gubernur lagi tapi di 2 tempat ya, satu tetap di Jawa Barat dan atau pilihannya di DKI Jakarta. Mhm. Nah, karena itu kita memberikan surat tugas kepada saudara Ridwan Kamil 2 untuk di Jawa Barat dan di DKI Jakarta. Nah, sementara di DKI Jakarta juga kita punya ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta namanya saudara Zaki. Nah, yang juga berkeinginan untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Nah, sehingga Jadi ada untuk 2 nama DKI ya? kita kasih surat tugas terhadap 2 ya, Mhm. yang mereka di dalam surat tugas itu selain tadi membantu juga termasuk mensosialisasikan diri mereka ya, jadi nanti akan jadi ukuran itu adalah sejauh mana mereka punya kontribusi selama ini untuk Mhm. membantu Golkar Mhm. dengan agenda pileg dan pilpresnya. Yang kedua adalah hasil sosialisasi mereka sambil membantu 2 agenda tadi itu, apakah mendapatkan respons positif dari masyarakat yang akan melaksanakan daerah pilkada itu. Oke, jadi ini Jadi, lagi melihat juga ya, iya, respon positifnya seperti apa, baik itu di ya, DKI ataupun di Jawa Barat. Nah, salah satunya yang kemudian menarik sekali perhatian kita semua adalah baliho yang ada di Jakarta, kalau tidak salah di Kebayoran. Ini dari baliho Kang Ridwan Kamil ini, RK, soal kalimatnya OTW Jakarta. Ini bagian dari strategi juga atau lagi cek ombak sebenarnya, Bung Doli? iya, jadi artinya kan saudara Ridwan Kamil menindaklanjuti surat tugas itu Mhm. bahwa ini adalah bagian dari sosialisasi yang dia sedang lakukan ya. Ya mau dibilang tes ombak juga boleh gitu ya. Dan dia mau mengukur kan. Aha. Kita Responnya. katakan at the end pada akhirnya keputusan kita itu nanti akan diambil berdasarkan siapa yang memiliki tingkat elektabilitas yang lebih baik, Mhm. ya kan? Mhm. Artinya siapa yang mempunyai peluang lebih besar untuk menang. Nah, makanya mereka sekarang melakukan sosialisasi, membangun citra diri gitu ya. Apakah nanti kemudian bisa diterima dengan baik di tempatnya masing-masing yang mereka. Oke. Ya, memang kalau mau Golkar menang mudah di satu daerah, misalnya udah jelas di Jawa Barat, ya kita akan mendukung mencalonkan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Mhm. Tetapi juga kami punya ya obsesi ya, karena selama ini kan kami di DKI ini eh, belum menunjukkan eh, sebuah kekuatan yang kompetitif gitu dalam pilkada. Ya, Mhm. beberapa kali kami ikut. Nah, tentu kami juga punya obsesi tersendiri di DKI Jakarta untuk juga ikut menjadi kontestan yang lebih kompetitif gitu. Nah, Mhm. makanya kemudian kami mempersiapkan jauh-jauh hari dan muncullah 2 nama ini gitu loh. Nama yang mungkin kalau Ridwan Kamil sudah dikenal cukup luas bukan hanya di Jawa Barat, bukan
juga mungkin bukan hanya di DKI Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia bahkan mungkin ya. Nah oleh karena itu apa namanya, yang kedua mereka adalah orang-orang yang juga punya pengalaman, punya prestasi di tempatnya masing-masing. Jadi Saudara Ridwan Kamil tadi tingkat kepuasan di Jawa Barat juga cukup baik sampai sekarang ini. Saudara Zaki juga selama memimpin di Kabupaten Tangerang juga dinilai cukup bagus prestasinya, pernah juga jadi anggota DPR. Jadi mereka secara kapasitas juga sudah kami anggap mumpuni untuk memahami situasi Jakarta dan kemudian memimpin Jakarta untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan kemudian memajukan baik lagi buat DKI Jakarta. Oke. Ya kalau Partai Golkar sebenarnya ya partai terbuka ya, dalam setiap event politik kami membuka diri untuk membangun kerjasama politik dengan siapa saja ya. Nah termasuk di pilkada. Tadi juga Pak Taslim mengatakan dalam pilkada-pilkada sebelumnya kan pembangunan koalisi itu memang sangat cair ya. Kadang-kadang jauh berbeda dengan bangunan koalisi di pileg dan di pilpres gitu. Jadi karena itu akan melihat situasi di daerah masing-masing gitu. Dan ini kita semua partai politik sudah punya pengalaman, bisa berbeda di pilpres, juga bisa berbeda di pilkada gitu. Nah tapi menariknya kan di tahun 2024 ini antara pilpres dengan pilkada itu kan berdekatan. Jadi artinya koalisi atau kerjasama yang dibangun oleh antar partai politik di pilpres ini kan masih hangat-hangatnya menjelang pilkada. Jadi wajar saja saya kira pembicaraan yang paling dekat itu pasti dengan koalisi di pilpresnya. Gitu. Sama juga dengan kami, waktu kami membangun koalisi juga dengan Koalisi Indonesia Maju sudah juga termasuk membicarakan pilkada sebetulnya. Jadi mungkin start pembicaraan itu di koalisi yang sudah terbangun di masing-masing pilpres. Tapi sekali lagi yang namanya politik, kerjasama antar partai politik itu sangat cair, sangat terbuka, termasuk Partai Golkar sangat dimungkinkan juga berbicara sama dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Taslim. Tentu kami juga ada pembicaraan awal dulu dengan teman-teman di koalisi Indonesia dalam pilkada. Oke, Bung Doli. Ya, saya kira pilkada berikut ini yang, halo ya? Ya, silakan, halo. Bung Doli. Ya, saya kira kita semua dalam menghadapi pilkada ini kan pilkada yang baru pertama kali serentak secara nasional, 514 kabupaten kota dan 37 provinsi di luar Yogyakarta ya. Jadi dinamikanya sangat tinggi gitu, apalagi kita baru menyelesaikan pileg dan pilpres yang juga dinamikanya sampai sekarang belum selesai gitu ya. Nah oleh karena itu memang dibutuhkan statement-statement perilaku yang menyejukkan gitu. Saya sependapat dengan Bang Taslim bahwa ya harusnya di dalam menghadapi kompetisi ini kita menanggapinya ya santai aja sambil bercanda, joke gitu yang seperti yang dilakukan oleh RK dan Syahroni ini. Jadi supaya memang ketegangan itu tidak meluas kepada saling serang, ada hate speech, hoax, black campaign dan segala macam. Itu yang kita hindari karena ini tahunnya padat sekali ya, tahun politik yang sangat padat sekali yang kita harus sama-sama memahami bahwa keharmonisan masyarakat dengan dihadapkan dengan agenda yang padat ini harus tetap terjaga, jangan sampai terbelah lagi, jangan sampai terjadi polarisasi lagi di masyarakat. Ini yang harus kita hindari. Jadi, nah untuk DKI saya kira memang ini juga akan menjadi barometer ya. Kalau misalnya DKI ini berjalan, karena memang tadi seperti dikatakan Saudara Adi, ini kan epicentrum ya. Jadi kalau dinamikanya di DKI ini kita mulai dengan baik, mudah-mudahan di daerah lain juga ikut berjalan dengan baik.